lagi sama saya Muhammad Lutfi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk kepada bab 9, yaitu managing file. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, untuk materi yang pertama itu kita akan belajar tentang struktur directory pada Linux, ya teman. Nah, di sini ada paling atas yaitu ini namanya slash atau root. Jadi slash atau root ini adalah bisa disebut sebagai ketua atau yang di bawahnya ini adalah di bawahnya root, ya. Jadi root ini bisa bebas untuk mengakses semua directory, ya. Misalnya ingin mengakses directory home semuanya juga bisa. Nah, kalian tidak usah pusing untuk kenapa di sini banyak sekali directory. Apakah kita harus mempelajari semuanya? Ya, harus, cuman untuk basic yang pertama kalian harus kita mempelajari tentang home dan USR. Nah, USR itu apa sih? Nah, USR itu ketika kita mendownload aplikasi atau menginstal. Jadi USR ini adalah nama lainnya itu adalah program file. Misalkan kita ingin mendownload nih. Nah, si file downloadnya itu dia akan disimpan di USR. Biasanya itu ada di file manager dari laptop masing-masing. Nah, termasuk home aja nih. Home itu adalah directory kita sendiri yang ada diberi nama. Misalkan nama saya itu kan Muhammad Lutfi. Nah, tapi saya belum ngecek lagi ke Debian servernya apakah nama saya itu atau beda. Nah, cukup dua saja yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama kita akan coba masuk ke directory home terlebih dahulu. Langsung saja buka Debian install di sini. Nah, di sini kalian masuk ke file, ya. Kita akan coba melihat directory pada home. Nah, di sini adalah directory pada home, ya teman-teman. Nah, kenapa sih katanya directory home itu hanya ada satu nama, yaitu nama user masing-masing. Nah, caranya teman-teman, kalian bisa masuk ke auto location sini. Auto location. Lalu di sini kan ada slash nih, ya. Karena kan root ya masuknya. Lalu kita buka di sini. Nah, di sini ada sekali banyak ya teman-teman tentang semuanya. Di sini ada home, bin, boot, dep, etc. Nah, saya lupa kita akan membahas tentang tiga ya teman-teman, yaitu etc. Karena etc itu akan bertemu terus ya dengan konfigurasi ya. Ini misalkan kita ingin coba kita besarkan dulu di sini. Coba kita masuk ke menu home nih. Nah, kan di sini ada terdapat satu username, yaitu username kita, ya. Sini saya namakan Muhammad Lutfi. Nah, misalnya kita ingin melihat nih managing file directory home-nya nih. Kita harus klik di sini. Kita ke properties. Nah, di sini adalah namanya itu slash. Kenapa sih atau root? Kenapa sih bukan home? Karena untuk menampilkan home-nya itu untuk awalan ini adalah masih home ini kan directory. Nah, directory-nya itu adalah ini memakai root ya teman-teman. Nah, begitu. Nah, mungkin sekian saja ya video kali ini untuk membahas tentang struktur directory, ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu di bab 9, yaitu navigating file. Nah, di sini ada 3 jenis navigating atau cara kita untuk melakukan komen-komen untuk login kepada directory. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini ada cd2 keng directory. cd2 keng directory ini apa sih? Nah, misalkan kan kita biasanya itu masuk kepada di video sebelumnya kan, misalnya kita masuk ke directory home. Nah, kita tinggal ketik saja maksudnya langsung ketik saja home bisa masuk, misalkan ke bin bisa masuk. Nah, berbeda dengan cd. Nah,
di sini adalah yaitu berbentuk CLI. Misalkan kita ingin masuk ke directory home, misalkan ya sini masukkan saja cd home atau misalkan masuk ke bin cd bin gitu ya. Untuk PWD ini ada PWD. Nah, PWD itu adalah misalkan kita meninggalkan nih Debian server kita selama 1 jam dan kita itu tidak tahu nih berada di directory mana. Nah, si PWD ini dia akan mengetahui kita sedang ada di directory mana. Nah, untuk ls ini adalah untuk masuk kepada directory yang kita pilih. Nah, kita lanjut saja ya kepada Debian servernya. Nah, di sini kita akan coba misalkan ketikan su nih, su dan masukkan passwordnya itu 2, 3. Nah, di sini sudah masuk pada mode rootnya ya teman-teman, atau directory root. Nah, di sini dari root misalkan nih kita akan masuk kepada kita akan ketikkan komen yaitu, atau kita ingin ngecek rootnya nih kan kalau di di biasa itu misalkan kita ingin ngecek root, nah di situ kan ada rootnya, nah kita tinggal pencet. Tapi misalkan di sini beda, kita harus melakukan komen dulu ya, misalkan cd /root lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk kepada rootnya nih ya. Nah, sekarang kita coba akan ketikkan komen pwd nih, coba. Nah, sini pwd ini mengingatkan kita ada di directory mana sih. Misalkan kita sudah mematikan virtual mesin kita, tapi masih jalan. Misalkan, aduh, saya lupa nih, kita ada di directory mana. Nah, bisa klikkan pwd. Nah, lalu kita ketikkan saja coba sini ls ya. Tinggal lagi coba ls ini. Nah, di sini masih ada root. Coba kita ketikkan misalkan kita ingin masuk ke directory home nih. Ada di directory root ya. Nah, sama saja sebenarnya, cuman tinggal tambahin saja cd lalu /home. Nah, begini nih. Nah, kita sudah masuk ke directory home. Coba kita akan ketikkan lagi pwd nih. Apakah benar akan masuknya kepada home? Nah, ternyata benar, kita ada di directory home ya teman-teman. Nah, coba kita akan ketikkan ls lagi nih untuk masuk ke directory directory root lagi, directory home. Coba kita akan masukkan di sini. Kita coba akan masukkan kita coba dulu cd ls ini. Nah, kita sini masuk nih. Ini adalah bagian-bagian seperti yang tadi di video pertama itu kan di situ ada directory home, bin. Nah, di sini banyak kayak sini ada directory lib64, terus directory bin, boot dan etc atau home ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk di materi yang kedua ya. Intinya harus mengingat lah ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi begitu untuk perbedaan dari komen from ini ya. Nah, begitu saja, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, nah kita lanjut lagi nih di materi yang ketiga. Kita akan membahas tentang absolute versus relative path ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya absolute dan relative path ini ya teman-teman? Nah, saya akan jelaskan nih. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slash atau root. Nah, misalkan kita ingin masuk ke direktori home atau direktori bin, kita harus misalkan kita harus cd /home seperti itu. Berbeda dengan relatif. Relatif ini tidak diawali dengan slash atau root teman-teman. Ya, jadi ini untuk absolute path ini perbedaannya. Dia ingin misalkan masuk ke directory
Dan masuk ke direktori home atau bin itu kita harus mengawali dengan slash atau gas cd slash itu. Untuk relatif ini tidak perlu ya. Sekarang saya akan contohkan di sini kalian masuk aja ke Debian server dan lalu masuk terminal. Nah, pertama-tama kita coba akan buktikan nih absolutnya terus eh relatifnya gini ya. Lalu kita cekkan dulu ls ini. Nah, di sini ini adalah uh, direktori ya. Di sini misalkan desktop, dokumen, download, sini ada. Kalian bisa samakan saja, kalian bisa langsung buka file aja sekaligus, namun saya tidak akan. Nah, sini coba kita ketikkan saja su ya. Su, nah kita masukkan password. Oke, nah di sini kita udah masuk. Sekarang kita masukkan saja sininya cd slash, kita masuk ke direktori root terlebih dahulu, enter. Nah, oke, sudah dari root. Coba sini kita akan masukkan membahas tentang ini ya, membahas tentang si absolute dulu. Nah, saya akan jelaskan sekali lagi sih, kan ada gambar nih. Nah, jadi untuk si absolute root ini dia ingin misalkan ini di home nih ya, kita ingin masuk ke directory home. Lalu kita akan masuk dulu ke directory bin. Kita maksudnya di directory home, lalu kita ingin masuk ke directory bin atau lib. Nah, kita harus diawali dengan root dulu ya, cd root home atau slash cd home ya, jadi begitu. Berbeda dengan user ini misalkan kan ini sejajar sama ini, jadi masuknya ke navigasi pet ya teman-teman. Lanjut lagi, ini sudah masuk ke directory root ya. Nah, kita ketikkan seharusnya kita harus masuk ke file apache nya, karena kalian bisa masuk sendiri ya. Kita masuk ke misalkan sini kita mau ke absolute root dulu nih. Gimana sih contohnya? Nah, gini cd slash kita masuk ke directory etc atau etc ya, etc slash apache 2, sini apache 2. Nah, enter. Nah, ini kita sudah masuk ke directory etc ya teman-teman. Coba kita akan periode dulu nih, apakah kita sudah benar ada di directory etc. Ternyata benar ya, etc apache ya teman-teman. Terus kita masuk lagi ke sini cd slash nih, enter, dan masuk. Lalu kita akan berikan misalkan kita ingin masuk ke apache nih, ke etc. Nah, kita tapi tidak menggunakan root ya atau slash, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa ya. Begini, kita tanpa menggunakan slash begini ya, apache 2. Nah, tidak bisa ya teman-teman, lihat tidak bisa masuk ke dalam etc-nya atau di apache-nya. Nah, jadi begitu ya perbedaan dari absolute dan navigasi pet ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah pada kali ini kita akan belajar lagi nih tentang spesial karakter ya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan apa aja nih, fitur-fitur apa aja yang ada di Debian ini, di tanda-tanda apa aja, karakter-karakter apa aja. Nah, untuk yang pertama itu, kan di tanda yang pertama ini adalah tanda seperti ini ya, samping angka kiri. Ini adalah tanda kita ada di directory awal. Nah, lalu kita coba jelaskan yang ini nih, yang seperti uang ini adalah direct tanda user ya teman-teman. Jadi tanda ini adalah sebagaimana kita tidak bisa mengakses pool karena kita ada di tanda user untuk awal ya teman-teman. Di sini kita akan ada lagi yaitu tanda pagar. Tanda pagarnya tanda pagar seperti ini, misalkan kita akan masuk nih. Tanda pagar itu, nah tanda pagar ini
Ya kalian masuk ke direktori yang ada pagernya itu berarti direktori root ya. Satunya ada di root kita bisa melakukan apa saja ya karena itu root ya. Oke, terus ada lagi yang klik yang ketiga, sekarang yang keempat itu ada di sini ada, coba kita ketikkan ls. Nah di sini ls ini menunjukkan di ini tuh ada apa aja sih, dokumen-dokumen apa aja. Di sini sudah disebutkan ls itu ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, semuanya ada di sini ya teman-teman. Coba kita akan masuk ke fitur yang kelima. Di sini ada masuk aja cd etc. Oh, perut lagi, terus kita masuk ke cd apa c2. Nah oke, mungkin jadi lagi error ya teman-teman. Nah misalkan kita ini masuk ke cd Apache, itu Apache itu adalah tanda di mana kita masuk ke direktori etc ya teman-teman. Seperti video yang tadi kita masuk ke direktori etc. Nah, jadi begitu ya untuk menjelaskan karakter-karakter di Debian server ini. Mungkin penjelasan saya kurang jelas ya. Soalnya ada bug mungkin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk materi lagi, yaitu materi yang kelima ya. Kalau nggak salah, kita masuk dengan judul materi membuat file dengan Torch ya teman-teman. Nah, di sini kita kan kita PWD dulu nih. Kita cek dulu kita ada di home. Kita di directory home ya teman-teman. Kita ls saja kita. Nah, di sini tadi saya sudah membuat file dengan Torch yaitu 2121.txt. Nah, teman-teman yang belum membuat file, caranya itu adalah begini ya teman-teman. Saya bisa masuk saja Torch, lalu Torch sini 2121.txt. Nah begini ya teman-teman, kalian bisa coba saja, lalu enter, lalu sini ls. Nah ini di sini ada ya teman-teman. Jadi begitu cara membuatnya. Kalian misalkan tidak percaya, kan bisa buka saja di file. Nah, di sini filenya sudah ada yaitu 2121.txt-nya ya, teman-teman. Nah, kita coba di sini ingin masuk nih. Kita juga bisa menggunakan absolute ya, seperti itu. Ini kita ingin membuat file di dokumen nih tanpa membuka dokumennya. Nah, caranya itu teman-teman dengan cara sini, caranya itu adalah touch dokumen, terus dokumen slash, misalkan namanya itu d nih, d.txt ya kan, enter. Nah di sini sudah ada. Kita coba lihat nih di dokumennya apakah sudah ada filenya. Mungkin ada yang salah ya. Bisa spell touch dokumen slash. Nah mungkin di sini mungkin ada sedikit bagian teman. Coba kita ini lagi ya, kita touch ya kan sini, touch dokumen slash, misalkan namanya itu d ini .txt. Apakah bisa? Tetap tidak bisa, mungkin ada bug atau kendala ya teman-teman. Nah jadi begitu ya untuk membuat file dengan Torch. Jadi jika kalian ingin membuat file nih di dalam, misalkan di dalam dokumen, ya kan bisa gunakan saja awalnya itu Torch dokumen. Kalian mau taruh di mana, misalkan di bin ini, misal kalian bisa lihat saja Torch bin atau namanya sini d.txt begitu untuk membuat file di Torch 21 ini juga bisa ya teman-teman. Nah oke, mohon maaf di sini ada kendala atau bug ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke,
Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi nih ya. Kita login dulu sebentar. Kita akan memulai dengan membuat file dengan perintah mkdir. Nah, sebelumnya kan kita membuat file nih dengan perintah touch ya. Sekarang kita akan membuat file dengan mkdir. Nah, oke, ada caranya di sini. Mkdir ini misalkan kita ingin membuat file yang lain-lain. Nah, kita harus tentukan nih, kita harus memakai perintah touch atau mkdir. Jadi tidak seenaknya saja. Nah, kita coba akan ketikkan ls saja di sini. Jadi kan bentukannya biasa, cuma ada dokumen, musik, public, download, picture. Lalu sini kita akan membuat file. Misalkan sini kita membuat file awalnya dengan mkdir. Misalkan di sininya itu direct new. Nah, gini ya. Oke, mkd direct new. Nah, lalu kita ls saja. Coba kita lihat. Di sini pasti tidak ada ya, teman-teman. Oh, maaf. Kita ls. Coba kita ls. Nah, di sini ada file direct new-nya ya, teman-teman. File direct new-nya di sini. Nah, coba kita masuk, bisa nggak sih kita masuk ke cd ini, cd direct new ini bisa ya, dan masih kosong juga ternyata file-filenya itu masih kosong. Coba kita ls saja ya, kita ls ini, ls lalu misalkan kita clear dulu nih, kita masuk lagi ke ini, enter. Nah, kita sudah masuk ke directory home lagi. Nah, kita bisa juga memakai dengan membuat file dengan digabungkan ya, teman-teman. Misalnya kita membuat file di file 1, lalu di ke file 2, lalu ke file 3. Misalnya kita membuat file 1 lalu kita membuat file 2 di file 1, lalu kita membuat file 3 di file 2. Jadi begitulah, bolak-balik begitu ya, teman-teman. Nah, kita akan membuat file di sini. Coba namanya itu mkdir dir1, misalkan gini ya, teman-teman. Lalu enter. Lalu yang kedua itu mkdir dir1/2 begini. Nah, jadi kita membuat file 2 di file 1 dan begitu, lalu enter. Dan sebaiknya juga mkdir dir1 lalu slash dir2 di sini, dir2 lalu slash lagi dir3 begini ya. Oke. dir1. Coba kita, mungkin ada yang salah. Coba kita ls aja di sini. Apakah ada? Oh, di sini sudah ada dir ya, dir1. Coba kita lihat cd dir1. Di sini ada dan masih kosong ya, teman-teman. Coba kita ls lagi. Lalu masuk ke cd dir2. Di sini sudah juga masih kosong, dan sebaiknya sampai ke dir3 ya, teman-teman. Nah, misalkan kalian ingin mengecek di perintah tadi di perintah ls min l, nah itu supaya kita bisa melihat kapan kita membuat file-file itu ya, teman-teman. Nah, jadi segitu saja materi membuat file dengan perintah mkdir ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke materi yang ke-6 ya, kalau nggak salah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perintah ls add pen. Nah, ls itu kan ada yang ls biasa, yang ls-nya aja. Nah,
untuk yang ls-nya saja itu dia hanya memunculkan file-file saja, nama-nama filenya, apakah file itu ada di kita atau tidak. Nah, kalau ls advanced, misalkan ls yang akan kita pelajari ini itu mengetahui file yang ada di di Debian kita, lalu bisa bisa teliti atau lebih ke lengkapnya kita mengeceknya dari tanggal membuatnya, jam-jamnya. Nah, sekarang kita coba buka terminal saja di sini. Kita buka terminal saja di sini, terminal. Nah, saya akan contohkan dulu yang ls biasa nih. Kita sudah masuk ke directory home ya. Nah, untuk ls biasa nih kita coba. Nah, ls biasa ini dia hanya mencakup atau mengeluarkan file-file yang sudah kita buat saja, tidak bisa lebih detail atau lengkapnya. Nah, di sini yang kemarin saya buat ya 2121.txt sin dokumen. Nah, nih jika kalian ingin membuat lebih lengkapnya di sini kalian bisa ketikkan saja ls min a gini story di sini. Nah, jadi begini ya. Untuk ls min a itu dia sudah udah menampilkan sini detail-detailnya, ada apa-apanya saja di sini. Harusnya ini tuh ada jam-jamnya ya. Kalau gak salah, cuman mungkin saya belum membuat file jadi tidak ada. Nah, jadi misalkan kalian sudah membuat file ini, di sini tuh dia akan tertulis kalian membuat file tanggal berapa, jam berapa, itu yang paling penting di sini ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ini ada lagi yaitu ls min l. Maaf, min l, coba enter. Oh maaf, ternyata yang ini salah ya, bukan yang ls min a. Jadi yang ls min a ini untuk mengeluarkan semua file-file yang ini bisa dibilang tersembunyi atau tersembunyi ya. Nah, untuk yang ls min l ini dia yang membuat kapan kita membuat file-file ini. Nah, ini saya untuk saya masuk ke, kan saya kemarin membuat file yang di sini yang 2121.txt itu di tanggal yaitu di Juni tanggal 20 ya, di 15.40 jam ya teman-teman. Di sini jika kalian lupa nih, aduh saya membuat file dari tanggal berapa ya, jam berapa, kalian bisa saja melakukan komen seperti ini. Nah, jadi dia akan muncul. Nah, terus bisa lagi isi komennya itu kalian satukan, misalkan sini ls min la. Nah, di sini dia akan keluar semua nih. Kapan sih yang pertama ini kita membuat nih, yang akan ini tidak ketahuan nih. Nah, di sini bisa ini kan disatukan. Terus sini kita membuat kapan, di tanggal Mei, ternyata di sini Mei, ada Juni juga. Jam-jamnya pun juga berbeda. Nah, jadi begini. Untuk yang ini kan tidak usah dipahami ya, nanti juga kita akan bahas ya. Kalian cukup pahami di tanggal Mei ini. Dan di sini Juni karena saya kemarin membuat file itu Juni ya. Nah, oke, mungkin sekian saja di pembahasan perintah ls advanced ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi nih ya. Kita login dulu sebentar. Kita akan memulai dengan membuat file dengan perintah mkdir. Nah, sebelumnya kan kita membuat file nih dengan perintah touch ya. Sekarang kita akan membuat file dengan mkdir. Nah, oke, ada caranya di sini. mkdir ini misalkan kita ingin membuat file yang lain-lain. Nah, kita harus tentukan nih, kita harus memakai perintah touch atau mkdir. Jadi tidak seenaknya saja. Nah, kita coba kan ketikkan ls saja di sini. Jadi kan bentukannya biasa, cuma ada dokumen, musik, public, download, picture. Lalu sini kita akan membuat file. Misalkan sini kita membuat file awalnya dengan mkdir. Misalkan di sininya itu direct new. Nah, gini ya. Oke.
mkdir direct new. Nah, lalu kita ls saja, coba kita lihat. Di sini pasti tidak ada ya teman-teman. Oh maaf, kita ls coba kita ls. Nah, di sini ada file direct new-nya ya teman-teman. File direct new-nya di sini. Nah, coba kita masuk, bisa gak sih kita masuk ke cd ini, cd direct new ini bisa ya, dan masih kosong juga ternyata file-filenya itu masih kosong. Coba kita ls saja ya, kita ls ini, ls lalu misalkan kita clear dulu nih, kita masuk lagi ke ini, enter. Nah, kita sudah masuk ke directory home lagi. Nah, kita bisa juga memakai dengan membuat file dengan digabungkan ya teman-teman. Misalnya kita membuat file di file 1, lalu di ke file 2, lalu ke file 3. Misalnya kita membuat file 1, lalu kita membuat file 2 di file 1, lalu kita membuat file 3 di file 2. Jadi begitulah, bolak-balik begitu ya teman-teman. Nah, kita akan membuat file di sini. Coba namanya itu mkdir dir1 misalkan gini ya teman-teman, lalu enter. Lalu yang kedua itu mkdir dir 1/2 begini. Nah, jadi kita membuat file 2 di file 1 dan begitu, lalu enter. Dan sebaiknya juga mkdir dir1 lalu slash dir2 di sini, dir2 lalu slash lagi dir3 begini ya. Oke. No shot dir1. Coba kita, mungkin ada yang salah. Coba kita ls aja di sini. Apakah ada? Oh, di sini sudah ada dir ya, dir1. Coba kita lihat cd dir1. Di sini ada dan masih kosong ya teman-teman. Coba kita ls lagi. Lalu masuk ke cd dir2. Di sini sudah juga masih kosong. Dan sebaiknya sampai ke dir3 ya teman-teman. Nah, misalkan kalian ingin mengecek di perintah di perintah ls min l. Nah, itu supaya kita bisa melihat kapan kita membuat file-file itu ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja materi membuat file dengan perintah mkdir ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke materi perintah cp. Nah, sebelum itu saya jelaskan, ini saya hanya menjelaskan saja ya, karena untuk mencotokkan ternyata di Debian server saya sedang ada bug atau gangguan, tidak bisa masuk di file-filenya. Nah, kita masuk di perintah cp. Cp itu adalah yang copy paste. Jadi kan yang biasanya itu kita di GUI ya, maaf. Di GUI itu kita cek di sini, di GUI itu biasanya kita mengcopy paste itu misalkan klik kanan di sini lalu copy paste. Nah, begini. Nah, tapi misalkan mungkin itu terlalu lama, tapi misalkan di sini di celah ini mungkin sedikit cepat, cuman ada komen-komennya. Nah, sini saya hanya memberitahu komen-komennya saja. Di sini misalkan saya ingin mengcopy nih di file yang tadi, yaitu cp ke dokumen, slash, kan tadi namanya itu 2121.txt. Nah, ini kita kasih namanya
txt lalu slash home lalu slash lagi, lalu saya ingin copy dia ke user saya ke Muhammad Lutfi ini, lalu username kita Muhammad Lutfi ini, lalu slash, lalu enter. Begini ini sudah ada Kenet. Nah begini cara untuk mengcopy-copynya. Cuman untuk komen harusnya ada komen-komen lagi. Di sini saya ada kendala bug ya teman-teman, tidak bisa mencontohkan semuanya. Misalkan kalian ingin ini nih, ingin mengcopy file-file yang lain. Misalkan filenya itu ada file, misalkan di diri ini kalian tuh ada file, misalkan kan di sini saya ada nih, di sini ada file nih. Misalkan kalian itu di diri itu ada file, kalian ingin mengcopy paste itu ke home atau ke username kalian di sini, dia akan ditempelkan seperti ini nih. Nah, jadi kalian misalkan tambahkan saja di sini. Jadi cp dokumen 2121.txt, lalu sini adalah namanya, misalkan di kan cp dokumen dir 1 titik atau slash home. Kalian ingin menyimpan di file yang mana, di sini kan home kan, kalian bebas saja sih ingin nyimpan itu di misalkan di desktop atau di like new. Jadi saya sudah membuat file kan di dokumen itu supaya tidak hilang, itu bisa saja ya teman-teman. Sih saya ada kendala bug mungkin tidak bisa, ini ada komen-komennya seperti ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi yaitu dengan di materi ke-9 yaitu di perintah mv ya. Sebelumnya ini mv itu adalah perintah pertama itu. Yang pertama itu dia bisa mengubah, misalkan kita ada kesalahan nama di file kita nih. Misalkan namanya itu kan misalkan asal-asalan, misalkan copy tubruk lah ya. Si namanya itu kita harus kasih nama misalkan file 1. Nah, di nama copy tubruk ini kalian harus bisa mengganti ke file 1. mv juga bisa. Lalu mv ini ada dua, dia juga bisa menyalin atau copy paste ke seperti di perintah yang video sebelumnya, itu bisa mv juga. Namun saya akan tutorialkan atau memberi cara di perintah mv untuk mengganti namanya saja ya teman-teman, karena untuk mengcopy paste di perintah mv itu di saya ada kendala. Mungkin di video sebelum juga saya berbicara tidak bisa menjelaskan lebih detail untuk cara copy paste karena ada bug tidak bisa masuk ke komennya. Nah, oke, yang pertama itu perintahnya adalah kalian ls dulu nih. Nah, di sini ada dokumen-dokumen. Nah, ini dokumen yang akan saya ganti nih, yaitu 2121.txt-nya ya teman-teman. Nah, jadi caranya itu kalian cukup pahami kata-kata ini saja, yaitu file formatnya itu file yang ingin diubah, lalu nama baru dari file. Nah, begini formatnya, kalian cukup pahami file yang diubah. Di sini kan saya ingin mengubah 2121.txt, berarti di sini 2121.txt, lalu isi nama barunya, misalkan ingin ubah ke nama apalah yang kalian inginkan, itu sih terserah, lalu enter. Di sini ini hanya sekedar format saja, bukan komen from gitu ya. Nah, untuk caranya misalkan kalian ketikkan saja mp di sini 2121 file yang ingin kalian ubah .txt. Saya akan mengubah file ini, ingin mengubah ke replace.txt. Enter. Di sini coba kita ketikkan ls lagi.
Nah, di sini sudah ada namanya tuh replace.txt. Nah, jadi begitu untuk MV. Sebenarnya ada satu lagi dia dengan cara mengcopy paste sama saja seperti perintah save CV atau apa itu saya lupa. Nah, itu tidak bisa saya contohkan karena ada kendala bug ya teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut di video selanjutnya lagi ya. Oke teman-teman, kita masuk di materi terakhir di bab 9 atau modul 9 di managing file, yaitu adalah perintah rm. Nah, saya akan jelaskan dulu nih, rm itu apa, perintah apa. Rm adalah remove ya teman-teman, atau menghapus file yang ingin kita hapus. Nah, caranya itu misalkan saya ingin menghapus file replace yang sudah saya buat ya, maaf, di video sebelumnya. Nah, caranya itu kan ketikkan saja rm terus nama filenya. Di sini saya kan ingin menghapus nama file nih, rm replace.txt enter, lalu ls saya cek. Nah, di sini tidak ada lagi file replace ya, sudah hilang. Nah, misalkan kalian ingin menghapus dengan file yang banyak terus namanya itu sama. Nah, formatnya begini. rm, misalkan ini nama ingin kalian hapus nih. Lalu nama, lalu di sini kan kasih logo bintang, lalu txt. Nah, ini formatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, formatnya seperti ini. Misalkan kalian ingin menghapus file banyak, misalkan 3 file lah, kalian lalu ketikkan rm lalu nama filenya lalu txt. Sini sudah selesai terhapus semua. Karena saya tidak ingin menghapus, ini hanya format saja. Terus saya ingin menghapus nih file di direct new. Kan di sini ada file direct new nih. Saya ingin menghapusnya yaitu rmdir lalu direct new slash. Kenapa sih kok di direct new ini memakai rmdir tidak rm saja? Kenapa? Karena di direct new ini dia bukan file, tapi dia lebih ke folder. Jadi untuk folder itu harus diakhiri dengan slash seperti ini teman-teman. Jadi begitu. Coba kita enter, apakah hilang? Lalu kita ls. Ternyata filenya itu hilang. Di sini direct new-nya tidak ada. Nah, misalkan kita ingin menghapus lagi nih file dir1 nih. dir1 kita hapus saja ya. Sini rmdir, maaf typo, ini rmdir lalu dir1 ini kan folder nih. dir1 slash, coba enter, apakah sudah terhapus? Ternyata masih ada ya. Tuh kan, kalau misalkan begitu di saya tuh di Debian server saya banyak sekali bug. Mungkin kita coba lagi, ada yang salah mungkin. rmdir, udah gampang ya. Nah, mungkin di sini juga bisa kalian gunakan. Misalkan kalian menghapus semua file-file atau folder itu, kalian bisa bedakan saja. Untuk file kalian bisa diawali dengan rm saja. Misalkan untuk folder di rmdir ya, begitu. Nah, oke, mungkin sekian saja ya di penjelasan bab 9 tentang managing file dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami atau dimengerti atau kurang detail ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.